Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua pemirsa channel YouTube Om Herman dimanapun Anda berada, dan semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk dalam pembahasan video, jangan lupa terlebih dahulu untuk menekan tombol like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua dapatkan info video terbaru dari channel YouTube Om Herman. Video ini akan membahas cerita tentang sosok seorang wali Allah yang hidup di era tahun 1953 sampai tahun 2021, di mana cerita yang akan diangkat dari sosok wali ini adalah cerita tentang perjalanan jasmaninya dan cerita tentang perjalanan rohaninya semasa beliau hidup. Maksud dari perjalanan jasmaninya adalah cerita tentang kehidupan duniawi beliau, sedangkan maksud dari perjalanan rohaninya adalah cerita tentang perjalanan spiritual beliau. Cerita dalam video ini merupakan cerita langsung dari wali Allah tersebut, di mana beliau bercerita tentang kisahnya ini. Umur beliau sendiri sudah cukup lanjut dan beliau sekarang pun sudah wafat. Beliau juga berpesan untuk tidak membuka identitas pribadinya kepada siapapun, karena beliau berkata intinya beliau ingin bercerita tentang kewaliannya saja. Untuk masalah identitasnya itu tidaklah penting. Pada saat saya tanya kepada beliau kenapa tidak boleh, beliau menjawab, nanti saya jelaskan. Setelah itu malah beliau balik bertanya kepada saya tentang diri saya dan apa maksud serta tujuan saya menemuinya. Saya pun menjawab semua pertanyaannya tersebut sambil menghisap rokok Magnum kretek dan minum kopi bersama beliau. Sepintas saya perhatikan penampilan beliau ini orangnya biasa-biasa saja. Hanya memakai baju kaos dan celana panjang saja, tanpa mengenakan aksesoris apapun. Tidak juga menggambarkan sosok seorang yang berpenampilan alim sedikit pun. Tapi perasaan saya merasakan semakin lama saya mengobrol dengan beliau, perasaan hati saya semakin nyaman di dekatnya. Dalam hati saya bertanya, apakah ini adalah karismanya seorang wali Allah? Kalaupun benar, saya sangat bersyukur kepada Allah karena saya dipertemukan dengan orang yang tepat. Kemudian beliau bertanya kepada saya, kenapa saya mencari cerita tentang wali Allah kepada dia, bukan kepada para ulama saja, karena menurut beliau mereka lebih paham tentang ilmu kewalian. Lalu saya menjawab, karena yang saya cari adalah sosok wali Allah yang disembunyikan Allah, yang diangkat Allah dari jalur spesial, yaitu sosok wali malamatiyah atau wali mastur, bukan wali masyhur atau wali am. Intinya saya ingin tahu bagaimana ilmu kewalian itu
menurut versinya beliau sebagai seorang wali Allah langsung. Saya juga berkata kepada beliau, sebenarnya saya juga tahu kalau di antara ulama-ulama yang ada di Indonesia ini banyak juga mereka merupakan seorang wali Allah yang masyhur. Dan beliau pun sepakat dengan pendapat saya itu. Setelah itu beliau tertawa. Sepertinya ada hal baik yang membuat hatinya senang. Tetapi anehnya setelah itu tiba-tiba beliau menangis sejadi-jadinya lalu berkata, "Nak, kita kedatangan tamu agung." "Siapa, Pak?" tanya saya. Beliau menjawab, Baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Seketika pun saya langsung bersalawat kepada Nabi. Sejenak saya terdiam sambil menyaksikan beliau larut dalam tangisnya. Selang beberapa saat beliau pun berhenti menangis lalu menghirup nafas panjang. Sepertinya beliau sedang menenangkan jiwanya. Setelah kejadian itu, akhirnya beliau pun berbicara. Saya tidak akan berhenti menangis selama baginda Nabi Muhammad masih ada. Lalu saya bertanya kepada beliau, mengapa Bapak tadi menangis terseduh-seduh? Beliau pun menjawab, hati saya tidak kuat dan saya juga tidak sanggup menahan diri melihat sosok agung tersebut. Itulah hal yang membuat saya tadi menangis terseduh-seduh. Sontak jawaban beliau membuat saya terdiam dan mulai mengeluarkan air mata. Sekarang gantian saya yang menangis. Melihat saya menangis, lalu beliau menenangkan diri saya dan mengajak saya minum kopi sambil menghisap rokok Magnum Kretek, diselingi makan gorengan crispy kesukaannya. Ketika sedang asik-asiknya menikmati semua hidangan yang ada di atas meja, lalu beliau berkata ingin menjelaskan tentang Nabi Muhammad dan Allah itu seperti apa kepada saya. Beliau akan menjelaskan berdasarkan pengalaman pribadinya sendiri selama bersama Nabi Muhammad dan bersama Allah. Pertama, beliau akan menjelaskan tentang sosok baginda Nabi Muhammad terlebih dahulu. Kemudian barulah tentang Allah. Beliau berkata, Nabi Muhammad itu sifatnya yang kuat adalah sifat keibuan. Seorang lelaki tapi memiliki sifat keibuan di hatinya. Dan juga memiliki hati nurani yang bijaksana. Pokoknya hatinya beliau itu seindah berlian. Bahkan harta yang paling indah, paling berharga, dan paling mulia nilainya di seluruh alam semesta ini adalah hatinya Nabi Muhammad SAW atau Nur Muhammad. Saking mulianya Nur Muhammad itu, Allah pun tidak ridho Nur Muhammad itu tinggal lama di dunia dan diutus oleh Allah sebagai nabi yang terakhir. Meskipun dengan tingkat kemuliaan yang tinggi dari seorang Nabi Muhammad, kita dilarang keras oleh Allah untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Dan Nabi Muhammad sendiri tidak memperbolehkan setiap umatnya untuk mengimaninya sebagai Tuhan. Karena yang berhak menjadi Tuhan dan disembah di alam semesta ini hanyalah Allah saja. Selain Allah tidak ada. Maka dari itu, bagi siapa saja hamba Allah yang diizinkannya bisa melihat
dan bisa mengenali yang dipandangnya adalah ruhnya Nabi Muhammad yang asli, tidak akan kuat jiwanya menahan gejolak yang kuat di dalam hatinya. Lalu seketika pembicaraan beliau pun terhenti karena beliau kembali membakar rokok Magnum kreteknya sambil minum seteguk kopi. Setelah selesai beberapa hisapan, beliau pun mulai berbicara lagi dan berkata, "Nungguin ya?" Sontak saja saya tertawa mendengar gurauannya tersebut. Dengan serius beliau menjelaskan kepada saya bahwa orang yang dimaksud bisa melihat dan mengenali ruhnya Nabi Muhammad yang asli adalah wali Allah saja. Sedangkan mengenali ruh Nabi Muhammad yang asli adalah ruh yang ada Nur Muhammadnya, yang memancarkan cahaya keindahan surgawi, yang akan langsung menusuk ke dalam hati apabila memandangnya. Sebenarnya nur tersebut tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, dan yang bisa mengenali nur agung itu hanya hati saya saja. Sedangkan untuk organ fisik saya yang lain tidak bisa mengenalinya. Lebih jelasnya lagi begini kata beliau, hati saya itu mengenali Nur Muhammadnya yang ada pada ruhnya Nabi Muhammad, karena di antara keduanya memang memiliki hubungan yang dekat secara batin dan juga secara naluri untuk saling mengenal. Hubungan dekat seperti itu seperti hubungan kasih sayang antara seorang ibu dan anaknya. Ini pun merupakan salah satu bentuk ilmu laduni yang Allah berikan, tambah beliau lagi. Ilmu laduni ini bisa digunakan untuk mengetahui sosok wali-wali Allah yang lain dan untuk mengetahui keaslian mereka cukup dengan cara memandang diri mereka saja. Karena setiap wali Allah yang asli itu pada hakikatnya hati mereka memiliki Nur Muhammad yang terang. Apalagi bagi mereka wali Allah yang sudah bau akhirat karena usianya yang sudah sepuh. Tidak sulit untuk mengetahui Nur Muhammad yang ada pada hatinya tersebut. Selanjutnya beliau mengingatkan saya tentang satu hal penting yang harus saya pahami dan saya ingat selalu, yaitu kalau membahas ilmu kewalian ataupun ilmu ruhani dan ilmu akhirat, jangan menggunakan akal manusiamu, tetapi gunakan imanmu atau akal ruhanimu. Karena akal manusiamu tidak akan bisa mencerna setiap ilmu-ilmu tersebut. Yang ada kalau terus dipaksakan akan membuat seseorang menjadi gila. Lalu saya pun menganggukkan kepala, tanda saya paham dengan perkataannya.